aku Fi. Aku represent myself as a ruang sensitif untuk bacaan live puisi. Ruang sensitif ni adalah kata yang diolah daripada jeritan jiwa dan minda aku sendiri. Sebab bagi aku, untuk explainkan perasaan ni lebih mudah dengan cara menulis. Sebab aku tak reti untuk explainkan apa aku rasa melalui lisan. Sensitif ni more to emosi. Puisi yang ditulis adalah perasaan. Dia ada sedih, ada kekecewaan, ada pemberontakan, ada hampa dan kemungkinan ada yang gembira juga. So, aku akan bacakan puisi-puisi yang ada di ruang sensitif. Perempuan sial. Kau tersilap langkah meletakkan kebahagiaan kau di tangan manusia. Kau letakkan kepercayaan tentang bahagia kau pada manusia, hingga kau lupa manusia itu sifatnya berubah. Kau juga berubah dan masa juga berubah. Kau lupa akan perubahan, dan sekarang kau rasa sakit yang mendalam. Tapi ada suara mengatakan kau tak berhak mempersoalkan tentang sakit perih yang kau alami. Tak, kau tak layak, kerana kau cuma perempuan sial yang penuh kesialan. Kau berhak rasa setiap apa yang kau rasa. Kau berhak hidup di posisi tanpa ada sesiapa pun di sisi. Tak, aku tak cakap kau jahat. Tapi kau juga sedar kau cuma beri derita pada manusia. Jangan lagi kau merangkul jiwa untuk hidup dalam kesialan kau. Kau telah menghancurkan segala jiwa yang ada. Kata kau seperti api yang membakar mereka. Tingkah laku kau seperti duri yang membunuh mereka. Setelah semua, kau masih mempersoalkan kesakitan kau. Terus di sini, ini tempat kau, kosong dan kelam. Sifat. Kau tahu apa yang aku benci pada diri aku sejak dulu lagi? Sifat aku. Sifat yang sering memaafkan manusia. Sifat yang sering mudah kasihankan manusia. Sifat yang aku tak tahu apa itu rasa marah yang terlalu lama. Sifat yang sentiasa memberi peluang kepada manusia. Sifat ini menyakitkan aku. Kadang aku mempersoalkan Tuhan. Kenapa beri aku sifat begini? Aku lemah. Aku rapuh. Aku mudah memberi ruang. Mudah membuang apa yang aku rasa, apa yang aku mahu untuk manusia lain, untuk melihat mereka bahagia. Tapi aku, sampai bila aku harus korbankan rasa, jiwa untuk manusia lain? Sampai bila aku harus persoalkan tempatnya aku di hati manusia keliling? Ya, aku sedar persoalan itu hanya mampu bermain di benakku, menyoalkan terus berulang kali. Pada akhirnya, tindakan aku tetap sama. Pentingkan mereka yang tidak peduli dan korbankan rasa di dalam diri. Jujurnya aku penat. Aku harap Tuhan berikan aku ruang untuk berehat. Berehat dari rasa yang tidak dihargai. Malam. Aku pernah menyukai sesuatu malam di mana suasananya tenang, di mana manusia bercerita dengan jujur tentang kehidupan dan perasaan, di mana segala hal yang memenatkan direbah dan dileraikan, di mana harapan dikumpul semula untuk hidup pada esok hari. Tapi bila aku hidup sampai ke tahap ini, malam itu menakutkan. Ia masih tenang. Aku tak nafikan. Tapi dalam tenangnya malam, ada keributan di minda manusia. Mereka masih berkongsi cerita dan menyelami perasaan. Tapi
berselit tipu helah dan tiada lagi kejujuran. Segala yang memenatkan adalah beban yang sukar dilepaskan, menjadi punca segala kesusutan. Dan harapan yang sepatutnya dibina menjadi satu fikiran yang mendalam hingga engkau lemas dalam kekosongan. Dan esoknya kau bangun menjalani hidup tanpa jiwa, berjalan tanpa rasa, hanya jasad kau yang berbicara. Malam pada hari ini adalah malam segala huru-hara yang terjadi. Huru-hara di dalam diri dan minda kau. Masing-masing lantang mengeluarkan kata hingga kau tidak merasai suasana malam yang selalu ada. Bicara pagi Syawal. Kadang aku tertanya sendiri, apa rasa menjadi dia? Apa rasa hidup tanpa gundah gulana? Kian hari aku merasa hidup ini celaka sewaktu manusia berbahagia. Aku di sini memeluk duka, dihidupkan sekali lagi untuk mengutip serpihan kaca, menatap langit kosong tanpa bicara, menjalani hari mulia dengan ribut di kepala. Tipu jika aku tak cuba untuk berbahagia. Berkali menghelakan nafas, tak mengapa. Aku penat berpura, tapi itu saja yang mampu diserlahkan saat bibir tak mampu mengeluarkan kata. Berkali cuba bersangka baik pada dunia, tapi sungguh kejam dunia mematikan rasa. Aku sering menatap erat wajah manusia, melihat aksi mereka di pentas dunia, bermain kata bersama usikan di jiwa. Apakah mereka juga menangis di sebalik tirai seperti aku? Apakah mereka juga dipaksa keadaan untuk terus mengukir senyuman kekacauan? Apakah itu benar-benar diri mereka? Sungguh aman dan bahagia. Atau mungkin itu cuma persoalan menenangkan jiwa, karena di ruang penuh dengan manusia, kau saja tidak seperti mereka. Menuju dewasa, keras kepala ingin berpaling pada dunia, tapi pada akhirnya keadaan membuatkan jiwa akur untuk mengikut arus perjalanan ribuan manusia. Alam dewasa, mungkin berat untuk kau terus melangkah, kian lelah mencapai tujuan kehidupan, jauh dari impian dan harapan. Perjalanan menuju masa depan mempunyai penemuan yang tiada hujung dan kejutan yang mencemaskan. Terjanglah pintu kemanapun laluan yang kau bawa. Pasti pada akhirnya kau bertemu kemajuan yang kau fikirkan. Hai, masih ingat aku? Tak menjadi hal jika nama aku kau lupakan, sebab banyak dah berubah. Don't get me wrong, aku di sini cuma nak meluah. Aku nak cakap terima kasih. Terima kasih sebab pernah ada waktu sakit, waktu menangis, dan waktu gembira. Terima kasih sebab sudi menjalankan hari-hari kau bersama seseorang seperti aku. Jatuh kau, bangun kau, dan perasaan kau. Terima kasih sebab pernah berjanji untuk menuai perasaan bersama hingga hari tua dan selamanya. Ya, sekarang kita semakin menua dan dewasa, tapi di jalan yang berbeza. Yang paling penting, terima kasih sebab ajar aku erti kasih yang aku tak pernah ada sebelum ini, serta kesakitan yang aku tak pernah terfikir untuk jalani sepanjang hidup aku. Ia membentuk aku pada hari ini, dan
dan jadikan aku lebih kuat hadapi hari-hari aku. Dan ia kembalikan waras aku supaya lebih berhati-hati apabila memberi seluruh jiwa agar tidak dikhianati lagi. Dia bunga. Bunga itu kian pudar. Kondisinya sesak, berpelukan rumput yang berjela, berebut kasih airnya hujan. Meski kelopaknya mula gugur, akar masih utuh berdamai bersama tanah, dan dia kekal mewangi untuk sekitar sampai nanti hayatnya dihentikan semesta. Rindu. Rindu itu sunyi, dirasakan sendiri dalam kelam sepertinya malam. Rindu itu misteri, entah siapa yang dirindui, rasanya hadir mengetuk hati. Rindu itu melemahkan apabila jatuh pada sang impian, sungguh sukar digapai pelukan. Namun, si jiwa mekar, rindu itu mengeratkan apabila tergapai lebih dari impian, tenang serta menyatukan. Akan tetapi, rindu yang hadir pada hari ini lebih berhak disampaikan pada diri. Jauh tersasar hingga lupa kasih sendiri. Diri yang lama di ruang sepi, terletak jauh di dalam lubuk hati, ditindas nama yang disangkakan abadi. Bawa dia kembali. Moga nanti kau tidak melangitkan rasa hingga lupa akan diri sendiri. Rahasia. Hening. Tak pasti ini suara pemberontakan atau sebaliknya. Tapi aku masih di sini, melihat kau yang masih tak kukunjung temu. Aku masih di posisi ini, walau aku tahu pada akhirnya semua akan jadi sia-sia. Ya, aku punya batu di kepala. Mungkin juga tahu apa adanya. Aku sedar, aku telah mempersulitkan kehidupan dengan jatuh pada manusia. Tapi, jika kau tahu rasanya punya hati, kau pasti tidak ingin melihat aku begini. Jika kau sedang mendengar puisi ini, dan kau merasa dekat dengannya, silakan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Karena aku lebih tenang memeluk kau dari jauh. Yang hanya mendekatkan cuma diskusi aku dengan dia yang menciptakan kau. Judulnya adalah nama kau. Mentari mengintai jendela pagi. Kau hadir seperti cahaya yang meminta aku bangun dari mimpi. Sebagai peluk yang mendamaikan hari, aku rebah di aksara puisi. Kita mungkin hanya dua garis halus yang bertemu di satu titik, berkongsi rasa dan cerita kehidupan, gelak tawa serta sedikit tangisan. Percakapan yang tidak unsur, akan tapi minda tetap kekal mengingati celoteh riang. Kau hadir memberi harapan baru, perlahan membuktikan aku tidak mampu menyendiri lagi. Membasuh resah yang ada, mencemaskan kasih yang lama tidak kuberi, menjadi punca untuk aku menikmati kehidupan sehari lagi. Aku tersenyum. Aku ingin menerokai jiwa itu. Aku ingin mendamaikan perasaan itu. Karena hati kini kalah dengan bahagia yang kau beri. Tetap di sini. Moga semesta merestui. Senja. Kota lama yang menjadi mata pada si akur yang mengejar nyata, berasap terus mencari terang yang gelita. Lalu senja mula menyapa. Wajah terlihat sebelah menyebelah, bersesak dalam perjalanan searus pulang. Senja, jika dilihat dari mata, ia cuma langit jingga yang menyamaikan kesibukan kota. Tapi
Secara khayalnya, ia penuh dengan lelah dan pikiran kusut manusia yang hanya ingin merebahkan diri dan berdamai dengan diri sendiri. Merdeka. Yang aku inginkan merdeka, jiwa terbebas dari kusut yang terus melana dan ekspektasi khayal di antara ruang damai yang masih sukar menggenggam ketenangan. Yang aku inginkan merdeka, diri terlepas dari waktu lampau, dari rasa yang aku yakin akan selamanya ada, tapi ia pergi meninggalkan kasih yang masih berbagi, dan ketakutan yang kian mengikat erat, mematikan setiap keinginan. Yang aku inginkan merdeka, tangisan, terhenti dari hal-hal menyelerakkan, menutupkan lara, dan membawa tawa yang lama aku rindukan. Yang aku inginkan merdeka adalah aku, diri aku yang tidak terus dijajah keheningan.